Di pagi ini gue bakal coba untuk menganalisa marketnya. Di sini gue pakai Nasdaq hari ini, jadi gue bakal misal Nasdaq sama XAU. Oke, ini versi XAU dan Nasdaq. Oke, di sini gue udah plotting profit sekitaran segini, jadi gue nunggu sampai area ini, area demandnya ini 5 menit ya, itu lumayan loh jauh. Ya adalah Nasdaq. Tren sedang mengalami kenaikan di tempo 5 menit, 15 menit kita bisa lihat bahwa trennya sedang kenaikan juga, 30 menit trennya sedang kenaikan dan baru ngambil likuiditas di area sini. Ngambil likuiditas itu artinya gimana bang? Artinya adalah ketika ini buat dulu. Oke, ngambil likuiditas itu artinya ketika marketnya itu melakukan sebuah yang namanya breakout structures dari sebelumnya. Ini bukan breakout structures karena ini bukan, ya ini baru breakout structures, ya ini adalah liquidity. Kalau di ICT namanya liquidity dan ini namanya liquidity grabs. Kalau misalkan habis candle ini akan terjadi penurunan gitu. Di sini kita bisa melihat bahwasanya di time frame 30 menit itu ada fair gaps. Oke, yang dimana itu bakal di fill. Kita cek 5 menitnya. Ini ada fair value gaps. Di sini juga ada fair value gaps. Udah baru take liquidity, fair value gaps, dan ini fair value gaps juga. Kita bakalan entry sell, take short di sini. Di mana sih kapan kita take short? Ketika areanya berada di sini. Jadi di sini kita bakalan take short karena ada banyak sekali fair value gapsnya. Ini fair value gaps kita bakal take short di sini. Analisa pertama take short, SL-nya sekitaran ini. Jadi itu sekitar area situ. Terus untuk target TP-nya kita bisa cek di time frame 5 menit seperti apa sih bentukan marketnya. Oke, kita bisa target area sini ya, parallel gap yang ini, bukan ini ya, tapi yang ini parallel gap yang ini, karena ini ya ini betul resistance bukan support, tapi kita harus juga tahu konteksnya seperti apa gitu. Ini ilmu gue dulu itu ini disebut yang namanya RBS atau area resistance become support. Tapi untuk teknik gue yang sekarang ini disebut itu enggak begitu pengaruh. Jadi kita pakai Nasdaq hari ini untuk trading futures. Kira-kira seperti ini analisa gue setupnya. Gue buka predik ke bawah. Sebenarnya oke, walaupun trennya sedang naik harusnya kita nyari take entry buy ya, tapi karena di 30 menitnya udah overbought juga, di time frame 1 hoursnya juga udah area enggak, areanya overbought juga, jadi ya make sense juga kalau kita nanti trading sini. Tunggu market open. Sekarang jam 5 itu belum market open. Itu setup yang pertama. Ini XAU. Oke, XAU nya menarik. Kita bakalan screenshot. Nah benar, cuman area di atas diambil likuiditasnya. XAU dan Nasdaq ini emang naik 1% ya. Tadi kita entry di sini ada apa lo Nasdaq? Sekitaran sini gue lihat pattern kalau nggak salah. 1 minute. Pattern 1 minute seperti ini.
Ya di sini gue dapat momen kemarin ketika dapat equal high, buy, turun lagi buy, turun lagi buy. Ini trend naik. Bisa kita lihat di sini. Trend sedang naik. Dan ini, oke, itu sedikit analisa teknikal. Itu yang pertama adalah kalian harus, gue harus paham yang namanya analisa teknikal. Jadi TA atau technical analysis, salah satu yang gue pakai konsepnya itu adalah ICT. Untuk sumber belajarnya kalian bisa cari di Google Chrome. Kalian bisa cari di YouTube. Cari channel ini, The Inner Circle Traders. Di sini dikasih konsepnya secara mendalam oleh beliau ini. Oke, kalian nggak perlu join ICT Mentorship for free. Oke, kalian nggak perlu join ICT Mentorship kalian, karena itu biasanya si Michael Hudson, ini namanya Michael Hudson, itu kasih lecture mentorship itu lama dari bulan-bulan tertentu. Tapi kalian bisa mencari semuanya, materinya ada di sini. Jadi ada ICT pattern recognition, mastering high probability scalping volume, dan juga ICT market forex series, terus ICT OTA pattern recognition dan sebagainya. Oke, itu ya. Di sini private mentorship juga ada. Kalian cari yang video yang ini, 2024 ICT mentorship. Klik yang ini 51 video, kalian tonton videonya satu persatu. Karena ini adalah gold. This is gold. Gold maksudnya emas ya. Jadi ilmu gratis, ilmu daging, the meat. Oke. Gue suka ICT. Kalian bisa juga pakai moving average. Tapi saran gue ya kuasai satu analisa, satu strategi yang pasti bikin kalian bakalan profit gede. Bukan dalam hal ini WR sama dengan 100% ya, karena nggak ada ICT pun nih. So efektif ICT itu mungkin WR-nya sekitaran ya kayak 50% lah, 50%. Oke, 50%. Karena walaupun kita tahu karena walaupun kita tahu market bakalan turun, misalnya kita prediksi marketnya bakal turun, oke, kita bahas turun, kita cari signal yang buat turun dalam ICT dalam trading kalian. Kalau kalian misalkan pakai moving average, ini gak bisa tambahin. Kalau pakai moving average, kalian kan tunggu candlenya ini dekat moving average, ya udah kita buy. Karena ini dekat moving average, buy. Itu cocok untuk kalian di value investing juga, dan juga long term investment, seperti kalian hold Bitcoin selama 2 tahun, atau kalian nge-hold S&P 500 selama 5 tahun dan sebagainya, itu baru cocok. Tapi untuk traders, terutama intraday traders, itu nggak begitu efektif. Oke. Fibonacci gimana, Pak? Fibonacci bagus. Gue sering pakai Fibonacci untuk mencari yang namanya discount array. Jadi PD array itu adalah area equilibrium, di mana adalah area sekitaran market itu bakal nge-fail 50%-nya, setelah itu baru reverse. Itu continuation pattern dari ICT. Oke, cara menentukan PDRS gimana? Cara menentukan PDRS kalian bisa menggunakan Fibonacci. Seperti kalian pertanyaan tadi ya, gitu, Fibonacci gimana? Fibonacci itu bagus untuk ketika kalian tahu cara gunakannya. Salah satunya lain. Ini kita mencari PD array ya. Warnanya aneh anjir. Kita white. Oke, seperti ini PD array. Jadi area 03618 itu akan menjadi area dari 0,618 ke 0,3618, itu adalah area yang akan menjadi area fokus point kita. Atau kalian bisa menambahkan 50 koordinatnya, visibility style. Kalian bisa menambahkan yang 50. Mana itu 50? 243 500 enggak ada. Oke, enggak ada. Oke, ini aja cukup sih sebenarnya. Oke, kalian bisa range semuanya. Kalian bisa giniin. Oke, area 3018 ini bakal 0,618, dan area 0328 ini akan menjadi area respected for buy. Tapi kenapa lu sell? Karena gue pengen cari video range yang bawahnya ini. Ini pas di area premium discount zone ini, tadi ini gak begitu. Menurut gue ini bukan high probability setup sih, karena kita mendeterministik dari candlestick pattern yang ini doang. Dan kalau kita tesis gue
adalah di sini terjadi pemantuan liquidity grabs. Ya. Area liquidity grabs kemudian turun ke bawah. Ini udah jadi area liquidity-nya sih. Itu 2345. Jadi gue rasa nggak begitu bagus untuk area kita untuk entry sell ya. Kita bakal reverse untuk entry buy. Jadi mengingat inilah pentingnya ketika kita tahu multiple time frames ya. Udah 0,618, kita take ke 0382, kita take entry buy di sini. It's enough. Karena walaupun di time frame 30 menitnya udah breakout, masalahnya ini bukan lagi tentang kita 0,18 target. Oke. Rasionya 1/4 ranging dari atas ke bawah. Ini area namanya, ini adalah area yang gue perlu consider juga, yakni fair value gaps. Itu penting banget mengerti fair value gaps atau imbalance, karena itulah tanda, gue ngerti kenapa sih ya, itu karena itu adalah tanda smart money itu memberikan jejaknya kepada kita di imbalance sama money concept. Dalam ICT kita nggak tahu ya, dalam ICT mengapa sih imbalance konsep imbalance atau FVG itu penting banget. FVG atau imbalance dan liquidity itu penting banget dalam ICT ya, imbalance sama liquidity. Tapi gue gak mau sekalian tuh banget. Sih kalian bisa bayar pakai moving average, Fibonacci, Fibonacci retracement, terus ada apa ya, first action, terus ada Dow Jones Theory, terus ada Elliott Wave. Kalian bisa memakai semuanya. Jelas Elliott Wave itu trend followers ya, market structure shift dan sebagainya. Itu dalam ICT kita juga bisa menjelaskan. Salah penting karena liquidity adalah alasan target pergerakan harga, sementara imbalance atau adalah jejak entry point yang digunakan oleh kekuatan yang menggerakkan harga tersebut. Keduanya memberikan kita peta tentang kemana harga kemungkinan besar akan pergi, di mana kita bisa. Oke, ada liquidity adalah bahan bakar. Ini penjelasan dari Google Gemini-nya yang gue pakai yang 2.5 Pro. Selamat setahun ini gratis dari Google. Shout out to Google. Shout off. Oke, shout off. Susah banget ngomongnya. Shout off. Gue shout off banget sama Google. Jadi makasih Google udah ngasih Gemini 2.5 Pro selama 1 tahun subscription for free ya. Oke, di sini jelasin bahwasanya liquidity atau bahan bakar ini adalah quote on quotes dari bahan bakar atau pergerakan pasar. Ini sebenarnya liquidity adalah area pada grafik harga di mana banyak sekali order berkumpul. Kita bisa berpikir ini sebagai kolom uang. Order ini kolom uang. Order ini sebagian besar adalah stop loss-nya atau pending orders-nya. Buy stop atau sell stop. Jadi ada buy stop, buy sell liquidity dan sell liquidity. Oke, market opens. Ini juga market opens kayaknya. Kita waiting. Ya, ini market opens, kita wait. Ini juga kita wait. Oke, kita lihat ini time frame 4 menit ya, 1 menitnya gimana. Oke, ada news pagi-pagi. Seperti biasa kalau news pagi-pagi kita harus sabar nunggu turun. Atau nggak profit sama sekali kita. Menit. Oke.
Ya kita tunggu aja analisanya, karena gak ada strategi yang win rate nya 100%. Kalau ada gue bakal beli berapapun, termasuk robot yang pakai algo trading, algoritma trading itu pakai apa ya, eksekusi by robot. Gua nggak percaya gitu, karena ya sometimes it can be work. Itu sama kayak kita itu belajar satu analisa teknikal kan. So, kita belajar sama moving average, simple moving average, terus kita entry atau area tertentu dan betul profit. Cuman kan di hari itu kan bukan cerminan bahwasanya kalian tuh bisa 100% profit dalam 100 kali entry kan. Nah gue ada nggak WR yang 100%? Ada kayaknya, tapi hanya 10 kali entry. Tapi ke entry yang 100 nggak ada. Oke, even ICT pun nggak bisa mengklaim bahwasanya dirinya itu bisa profit konsisten 100%. Oke, itu masih bakal Hudson. Ini candle news ini bakalan kuat naik biasanya. Lihat aja ini candle news ini bakalan kuat naik. Bisa nih kuat. Naik. Saya candle gini kayak candle ada imbalance-nya. Ini smart money yang bergerak nih. Smart money konsep SMC. Smart money itu institusi besar ya kan. Tapi ya udah, I will wait for a couple of times karena udah entry salah juga ya kan. Apakah kena atau gue yang salah, atau target profit gue yang kejauhan, nyari likuiditas yang bawah. Oke, apapun bisa terjadi di market, karena market itu kejam. Market itu gak peduli kalian itu pengen nyari uang, kalian itu pengen kayak instan, kalian itu pengen ngasilin kayak misalkan beli sesuatu, market gak bakalan peduli. Jadi menurut gue fokus yang harus kita fokuskan adalah gimana caranya kita menganalisa 100% tanpa berpikir uangnya. Artinya ya udah kita entry gitu sesuai dengan analisa, bukan entry gue pengen nambah uangnya gitu. Misalkan gini konsep. Misalkan kalian punya uang kayak katakanlah kalian tuh punya uang 1 juta. Kalian entry market, kalian pengen nyari jadi dari 1 juta tuh. Nah, misal kalian punya itu uang 1 juta kan. 1 juta. Kalian pengen nge-turn ini menjadi 5 juta. Ya market gak bakal boleh bisa walaupun itu uptrend ya. Uptrend kalian main average 1 lot. Kan gede banget tuh 1 lot. Dari 1 juta ke 5 juta. Ya kalau kalian fokusnya ke uang, one times, kayak ketika kalian itu profit, fokus kalian bukanlah lagi ke 5 juta langsung withdraw ya, langsung WD. Pasti kalian berpikir gimana cara yang mengubah 5 juta ini jadi 10 juta. Bukannya gimana cara kita bisa entry atas dasar dari A, B, C, D, E, F, G ya. Sesuai dengan karakteristik ini, marketnya sesuai dengan karakteristik ini baru kita sell. Kita buy atau sell, kita entry, set up. Itu namanya set up. Mana yang lebih efektif? Yang ini. Kalau ini kayak judol, lu judol anjir, lu judol. Gua nasihatin diri gue sendiri kemarin karena gue gitu. Oke. Lu judol. Lu beranggapan bahwasannya lu bisa ngalahin market, which is itu adalah awal tanda dari awal sebuah kehancuran ya. Awal dari sebuah kehancuran. Karena balik lagi, market itu kejam, market itu nggak peduli kalian itu mau pakai uang apa, kalian pakai uang 1 miliar pun habis ya. Kalian pakai uang 10 miliar pun habis, nggak ada. Kecuali kalian itu mainnya investing. Karena ini pasar derivatives, ada leverage, ada cost per entry ya, kalian udah kena cost loh sama brokernya. Oke, itu menurut gue itu uang atau money is a simple way, kayak hal yang paling gampang tuh dibuat di market adalah uang. Karena itu gampang, kalian nggak perlu berpikir ini. Yang susah itu adalah baru nyari setup yang
profitable atau conviction itu artinya ketika signal dari TA kalian, technical analysis kalian tuh jauh di atas 50%. Jadi misal kalau gue pakai konsep dari ICT, pertama marketnya udah breakout structures belum gitu. Marketnya udah breakout structures kah? Marketnya udah MSS kah? Atau market structure shape atau change of characters? Marketnya trennya sesuai dengan minor trennya sesuai dengan major trendnya enggak gitu. Terus secondary reaction itu udah bener gak sih? Gue ini entry FOMO atau emang beneran setup gitu? Setup. Oke, cara passion atau kesabaran ini yang sulit sekali dilatih, passion. Terus yang pasti ya, tapi yang paling penting itulah betul analisa teknikal. Lupakan MM itu penting menurut gue. Yang penting itu technical analysis dan MM atau money management pertama, tapi yang pertama pasti technical analysis sih. Gimana kalau kalian terus 1%, semua orang juga bisa anjir. Terus 1%, target TP 20%. Kalian entry buy setiap ada area bullish engulfing. Ya, are you robot kayak? Enggak kan? Kayak robot bisa gitu, tapi kalian kan bukan robot, kalian manusia yang memiliki emosi kan. Emosi, kalian pengen ada greedy-nya juga, ada rasa wah gue jago banget analisa, ada gitunya juga, ada you are human, it's okay juga. Jadi hal yang paling penting menurut gue, technical analysis itu sangat penting. Kalau ada bilang bahwasanya psikologi itu 90% iya 90%, tapi 10% itu dipengaruhi oleh technical analysis kalian. Kalau kalian baca market narrationnya salah, kena psikologis, apalagi fokusnya gini kayak gue kemarin. Trend, gimana caranya trend dari $50 ngubah $50 ke $60, $10 aja. Atau nggak apa itu? Gue lost over leverage. Udah over leverage, over layers itu artinya ketika marketnya sedang kalian expected to sell, market up, kalian upsell lagi. Atau dalam forex itu namanya dalam istilah forex di community itu averaging down atau averaging up. Averaging up. Dimana ketika market nggak sesuai dengan analisa kalian entry-nya buy. Oke. Bisa lihat 1 menitnya seperti apa sih candle 1 menitnya. Oke, benar ya, ini adalah candlestick, tapi ini bakalan turun sih. Bakalan turun kayak gue wizard aja anjir. Ini gue expected to sell ya. Jadi biasa kan karena seperti ini ya udah gue ternyata salah besar. Market itu perlu yang namanya ngambil likuiditas. Ini kan smart money yang ngambilnya. Ambil push ke atas lah, itu baru turun. Selama ini nggak structure market shift dari market structures yang seperti ini kan market structures nih. Market structure shift dari downtrend pengen nyoba uptrend, nggak bisa karena ini sideways, kemudian lagi downtrends, udah market structure shift uptrends lagi, pengen market structure juga, tapi ketika lihat confirmation gitu. Kenapa gue expect kayak gitu ya, karena ini udah market structure shift, terus di time frame 15 menitnya juga downtrends gitu kan. Mohon maaf ini gambarnya agak aneh sih, oke nggak apa-apa juga ya. Di 5 menitnya juga downtrends gitu kan. Kalau udah downtrend gini ya udah gitu. Dan satu lagi hal yang penting, kalau kalian pakai indicators, apapun indicatorsnya, first of all, ini gue tadi salah.
Nasdaq ambil likuiditas lah ya, being liquid. Tapi gue bakal bahas sih. Kalau misalnya di sini berarti bukan areanya, nggak tepat di sana. Ini untuk Nasdaq. Proyeksi gue adalah sell ini udah kena SL kan? Iya ini kena SL. Nya gue bakalan entry buy di sini. Sekitaran level gap yang ini. Kita entry buy. Karena marketnya sedang uptrend. Ini udah ambil likuiditas dari Nasdaqnya emang the best. Itulah kenapa kalian perlu yang namanya pakai SL. Jadi kalau kalian kena SL di sini ya udah kalian cari area discount raise, discount area, buy. Kalau ini salah lagi ya udah stop. Sama dengan ini kena misal kena stop loss, ya udah kita stop dulu dan nyari market yang lain. Oke, as simple as that. Sebenarnya yang susah tuh ya disiplinnya, bukan sesuanya, bukan nyari uang ya, nyari uangnya gampang aja. Gini, kenapa gue bisa bilang begitu? Karena kalau analisa kita benar, ini naikin dulu ya. Soalnya kita punya analisa. Soalnya kita punya analisa udah benar, analisa. Pertama pasti teknik analisisnya benar. Kedua, uang itu ketika yang paling susah kan di kalau misalnya katanya dari 1%, cara kalau dari 1% gimana ya, ikut ATMO, ikut funded, jadi ikut from trading, prop trading, prop firm, ikut prop firm. Jadi kalau misalnya ikut prop firm biaya mudah. Kalau kalian udah punya disiplin konsisten, ini juga gua goals gua ya, jadi gua end goal gua lah gua ikut prop firm yang 200k. Ini end goals gua di trading forex sama trading futures dan sebagainya. Jadi end goals gue itu prop firms harganya berapa, $1,000 1k. Oke, tapi gue bakal start entry-nya di $2k karena ya mau lu ngelola $200,000, mau lu ngelola $2k itu sama. It's not about the money, it's about the technical analysis, it's about consistency, it's about money management. Oke, karena uang itu adalah side effect-nya. Oke. Ya sama pada hal, kecuali kalian itu berpikir secara orang finance baru gitu. Jadi uang nge-manage uang adalah hal yang penting. Ya berpikir uangnya gimana, salahnya gini sebagainya, fokusnya uangnya, growth dan sebagainya. Tapi kayaknya tetap fokus kita adalah proses. Result itu nggak perlu. Oke. Sama ketika kalian mempunyai goals kayak ini, gue punya goals 200k, gue ikut end goal adalah punya 200k accounts, get funded dari 200k accounts, misalnya dari ATMO atau sebagainya. It's the result. Okay, that's the result. Yang harus gue fokusnya adalah prosesnya. Gimana caranya gue bisa berproses sampai mendapatkan uang 1k dari trading. Konsisten technical analisisnya. Jadi misalnya sehari gue spend kayak 4 jam, 5 jam, 6 jam ninggalin chart, lihat chart, bukan ninggalin tapi melihat chart. Gue it's possible in one day, kayak misalkan 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, atau 10 tahun. Karena ya gak mungkin lah industri segede ini bisa gampang langsung bubar jalan, enggak anjir. Oke. Itu dan baru juga orang aware tentang ini, dan tetap 200k is a lot of money. 2k, even 2k is a lot of money. Ya. Oke, itu sih kayak itu aja untuk hari ini. Terima kasih udah nonton, dan video ini bakalan gue upload di YouTube tanpa edited. Gue males ngeditnya juga karena di sini gue pengen memprakarsai dong. Gue pengen kayak nge-sharing ilmu gue, apa yang gue pelajari. Walaupun ini bakal monoton, it's not about the monotonitas. Ini adalah sebagai apa ya,
conviction ke diri gue sendiri. Okay, see you on the next video. This is the first video, and no, this is not the first video. I already made about like 4 video about the SMT, not SMC, not SMT, but SMC Smart Money Concept. Yang dimana videonya tentang sama kayak gini, tapi dari mungkin nanti gue bakal tonton videonya. Okay, thank you, bye. Thank you and goodbye.